Ibu mau sih kan? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, planet sih. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Kalian sudah berdoa? Belum, Ibu. Oke. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Densi, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah berdoa. Amin. Terima kasih Densi. Kalian hadir semua? Iya, Ibu, kami hadir Semua semua. hadir semua Ibu. Oke. Untuk memperjelas Ibu ambil absen ya. Ya Bu. Ya, Bu. Valentina Kedi hadir Bu. Daniela Densi Riku, Hadir, Bu. Ermelinda Mugi, Selalu hadir Bu. Vincentia Teresia Ho. Hadir Bu. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi dengan tema indahnya kebersamaan dengan subtema bersyukur atas keberagaman. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan menyimak teks lisan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Yang kedua, dengan diskusi dan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Yang ketiga, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia dengan sistematis. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, menyerap, dan dengan lengkap. Oke anak-anak, kalian masih ingat materi kita minggu lalu? Saya lupa Bu. Lupa, Ibu. Kenapa lupa? Kami tidak belajar, Ibu. Lain kali materi yang sudah dipelajari dibaca ulang di rumah ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang keberagaman budaya Indonesia seperti alat musik dan permainan tradisional. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang makanan tradisional. Di sini ada media, coba kalian perhatikan ini. Tahu ini? Sudah tahu, Ibu. Tahu Oke. bisa tahu Jagung ini bose, jagung Bu. bose. Ya, ini jagung bose merupakan makanan khas dari Kabupaten Ngada. Orang Jawa pasti tahu ya. Tahu Ibu. Kami makan. Ayam pernah makan? Pernah Ibu habis makan. Ada yang tahu bahan dasar dari ini jagung bose ini? Jagung sudah, Ibu. Saya tahu jagung, sis. Ada buncis Ada Ibu. buncis dicampur dengan buncis. Ada air, Ibu. Ya, campur Apa ya? dengan Ada ubi-ubi juga. ubian. Ada yang tahu cara memasaknya? Rebus air. Rebus kembali, Bu. Ya. Rebus air dengan Sekalian dengan jagung jagungnya, Ibu. dengan kalau ada buncis ya. airnya sudah buncis. mendidih baru taruh buncis. Bu. Ya, seperti yang dijelaskan oleh guru kalian yang meninggal. Oke anak-anak, ibu akan membacakan cerita ini. Kalian dengar ya? Ya, Setelah Bu. Kalian akan ditugaskan untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Perhatikan ke sini ya. Ya, Ibu. Paragraf pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salman adalah penjual dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Yang berikut paragraf kedua. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Adonan dituangkan dan diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Yang berikut paragraf ketiga. Untuk memenuhi pesanannya,
Mak Salman selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salman ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salman juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Dia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salman ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Oke anak-anak, kalian sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah? Iya, Bu. Oke, setelah kalian mendengar dan menyimak dari teks bacaan ini, Ibu minta kalian dalam kelompok 2 orang satu meja ini bisa tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya silakan. Paragraf. Dengar tadi toh? Ya, Bu. Oke. Berapa menit, Ibu? 5 menit saja kalian ini. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau itu Ibu minta dari kelompok pertama Ermelinda tentukan paragraf Baik, Bu. pertama. Paragraf pertama, gagasan pokoknya, sebentar lagi Kota Jakarta akan berulang tahun. Gagasan pendukungnya, yang pertama, Mak Salma menerima banyak pesanan. Yang kedua, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Sudah, Bu? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok kedua. Paragraf 2, gagasan pokok. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Gagasan pendukungnya, membuat adonan dodol membutuhkan kerjasama. Proses membuat dodol membutuhkan waktu yang lama. Oke anak-anak, sudah dengar? Sudah, Bu. Untuk paragraf ketiga nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Ya, Bu. PR, Ibu. Ya, nanti dikumpulkan di meja Ibu untuk Ibu ambil nilai. Ya, Bu. Masih lagi satu pertanyaan. Apa kalian tahu ini makanan tradisional selain yang Ibu jelaskan tadi dari daerah mana sih? Ibu, kami tuh ubi dan sayur lawar. Iya. Itu dari mana? Dari Ende, Bu. Oke, Meli? Ini mana? Ibu kami dan berjawab. Tadi itu jagung bos. Apa lagi? Jagung titi, Bu. Jagung titi dari mana? Itu lembah Tai. Lembah ada, Bu. Oke. Ya orang lembah Tai, Ibu. Oh iya, Nah, samping ada, Bu. ya jagung titi juga dari Lembah Ta, Ibu merupakan daerah Flores. Yang berikut kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Yang berikut kita akan mempelajari lagi tentang sifat-sifat bunyi. Kalian tahu sifat-sifat bunyi? Tidak tahu, Ibu. Bunyi. Bunyi Oh, seperti bunyi operasi. sentuhan dari dua benda yang menghasilkan Bunyi. bunyi apa lagi? Itu bunyi meriam bambu. Ya, Gendang, Bambu, Bu. Ibu. Sekarang kan mau Pas nakal. daerah ini apa nih? Meriam bambu. Lagi tanah, Ibu. Bambu. Oke, jelaskan sedikit tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium atau pengantara bentuk. Benar sekali NC, tentang NC. Ini saya ajar, Ibu. Oh ya. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga, bunyi dapat Panturkan. Oke, anak yang lain nanti kamu belajar sendiri di rumah ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya tidak tahu, Ibu. NC? Tahu hari ini kita belajar tentang makanan Tentang makanan khas tradisional. Jadi kita harus saling menghargai makanan tradisional dari itu. daerah lain ya, dari daerah lain. Iya. Ya, seperti lembah kita makan jagung Bose. jagung Titi. jagung titi, yang Balap makan aula. jagung bose. Bose. Oh iya, Ibu keliru. Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Berarti kalian sudah Mengerti, Bu. kalau begitu Ibu minta kalian salah satu untuk pimpin doa. Diku, Bu. Leni, Bu. Saya, Bu. Meli. Ya, diam sudah.
teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kehadiran kita hari ini.